Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman dan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita senantiasa mengabdi kepadanya. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan ini saya sedikit mengambil dua ayat dari surah Al-Mulk, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dari ayat ini kami ingin menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci yang menguasai semua kekuasaan. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tentunya pernyataan ini adalah pernyataan untuk kita yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang kita alami ini adalah sesuatu yang tidak kekal. Seperti kehidupan hari ini. Kadang-kala kita lupa bahwasanya bisa saja kita ini tidak bisa hadir besok atau lusa atau sebelum hari raya mungkin kita belum sempat untuk menikmati itu kita sudah dipanggil. Ya, karena pada hari ini ya, kita bisa menyaksikan saudara kita ada yang meninggal, ya, ada juga bayi. Ya, hari ini ada 2 orang yang meninggal, ada yang bayi, ada yang sudah dewasa juga. Itu pertanda bahwasanya tidak memandang kecil atau besar, ya. Tidak memandang dia sehat atau dia sakit. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kematian itu akan tiba, maka tidak ada yang mengatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangan menganggap bahwasanya tunggu dulu sebentar, atau nanti atau secepatnya saya matikan, ya. Nah, tidak, ini hal-hal yang kadangkala kita lalai, sehingga kadangkala kita ini ya, lebih banyak ya, disibukkan dengan kehidupan dunia ini tanpa kita berpikir bahwasanya persiapan kita untuk menuju kepada kematian itu tidak siap. Maka dari itu ya, Allah mengatakan demikian, ya. Mengapa Allah menciptakan ya, kematian dan kehidupan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk melihat ya, siapa di antara kita ini yang baik amalannya. Ya. Jadi tentunya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita ini ya, bersusah payah. Ya. Dengan kepayahan kita itu tidak kita mengambil manfaat yang kekal. Ya. Cuma kita menghasilkan sesuatu yang fana. Ya. Kadangkala kita berpikir begitu, sehingga kadangkala ya, seruan-seruan Allah itu kita abaikan. Sementara Allah mengingatkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kau bisa
kufur kepada Allah sementara kamu itu pasti mati, ya. Ini ingatan Allah ini. Apa yang kau cari? Ya. Allah tidak menyuruh kamu untuk beribadah terus, ya. Tetapi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai menunda-nunda. Dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard, ya. Wabtagu min fadlillah. Jika kamu telah melaksanakan sholat, bertaburanlah kamu di muka bumi ini untuk mencari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berpikir, apakah perintah Allah itu sebanding dengan kita mencari sesuatu yang baik di sisi Allah? Kelihatannya ya 50-50 lah umpama ya. Kita disuruh untuk ya melakukan sholat subuh umpama. Setelah sholat subuh itu sampai duhur, ya, bayangkan berapa waktu yang kita gunakan untuk berusaha, berbisnis, berniaga dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada panggilan, disuruh kita untuk melaksanakan perintah Allah, disuruh juga kita istirahat, kadang-kala kita bandel, kufur, nanti. Padahal kematian ini senantiasa menunggu. Ya, ada ungkapan mengatakan innaka la tadri maza takzibu gada. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa innaka la tadri ma bi ayyi adin tamut. Dan kamu tidak akan tahu kamu akan mati di mana. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini sinyal-sinyal. Jangan sampai kau punya rencana besok itu untuk dunia saja. Kamu lupa akhiratmu. Ya. Umpama hari ini kita sudah menyelesaikan sholat Isya. Itu kita koreksi, Pak. Sholat subuh kita itu bagaimana, tepat waktu dan bagaimana berkualitas atau tidak. Tentunya besoknya kita berpikir lagi, saya harus tingkatkan lagi. Ya, seperti sekarang ini bulan suci Ramadan, ya banyak kita berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, karena memang Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi dalam bulan puasa ini memang kita disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Dan memahami, mentadaburi dan sebagainya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenyataan yang kita lihat ya. Kadang-kala manusia itu lupa bahwasanya besok itu dia akan mati, lusa, bulan ini atau bulan depan, tahun depan. Tapi kadang-kala kita ya sedikit sekali melakukan hal-hal yang baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, summa turadduna ila alimul ghaib wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu dia akan menemui kamu. Artinya Allah sudah membaca pikiran kita bahwasanya ketika kita dikatakan mati kok. Kenapa bilang begitu? Kita tersinggung, Pak. Kadang-kala kalau ada orang mengatakan marah dengan kita, "Oh, mati sudah." Seolah kita benci dengan kematian itu, ya. Padahal harusnya kita mengingat, kita juga mau mati ini, tapi kadang-kadang kita balik untuk memarahi orang itu, mengapa kau katakan saya cepat mati? Artinya apa? Kesiapan kita untuk menghadapi kematian itu kadang-kadang tidak terpikir. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Jadi Allah itu akan melihat, ya. Allah menciptakan kita ini kehidupan, kematian, ya. Itu untuk menguji, mengingatkan kepada kita berbuat baiklah. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah engkau orang-orang yang umat yang ya wal takum minkum ummatun yad'una ilal memanggil kepada kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan ini akan bermanfaat untuk diri kita. Ya, dalam salah satu hadis dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Ya. Dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Allah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Artinya apa? Memang tugas kita ini sebagai khalifah di muka bumi ini untuk senantiasa menebar kebaikan-kebaikan itu. Ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita yang tidak mengerti kebaikan itu mengerti kebaikan. Dan ketika mereka melakukan kebaikan, maka pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan sama dengan apa yang kita dapat dari mereka. Nah ini agama mengatakan demikian, Pak.
Tapi kadang-kala kebanyakan kita tidak mau berbuat kebaikan karena banyak berpikir, kalau saya begini, nanti saya begini. Artinya tidak sedikit orang yang mau berbuat kebaikan. Padahal Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Ya, kita ini dijadikan sebagai sebaik-baik umat, Pak. Ya. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini dikeluarkan untuk manusia itu sebagai umat yang terbaik. Maka dari itu Bapak sekalian yang berbahagia ya, untuk kita menyambut ya atau hidup dalam kehidupan ini kita berbuat sesuatu yang baik sehingga ketika kita menuju kematian itu kita sudah siap. Ya, maka dari itu dalam hadis dikatakan idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yuntafahu bi aw walin shalihin yad'u lahu. Jadi ada pernyataan dari Rasul mengatakan bahwasanya kalau anak Adam itu meninggal ada 3 hal yang ditinggalkan. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah yang saya katakan tadi amal-amalan yang baik ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita dan masyarakat kita dan umat kita ini. Sedekah jariyah. Dan yang kedua ada ilmu. Al ilmu yuntafahu bi ya, au ilmin yuntafahu bi atau ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita ini pikiran akal untuk berbuat kebaikan. Karena kadangkala kita ini berbuat kebaikan tidak mengetahui bagaimana berbuat kebaikan itu. Akhirnya kita taklid lah, menyuruh orang ini tanpa ada dalil dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu bukan jadi baik, malah jadi sesat. Ya. Nah ini, ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah awalin shalihin yad'u lahu. Tentunya Nabi mengatakan hal yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, tentunya kita ini semuanya yang sudah berkeluarga punya anak-anak, tentunya anak-anak itu akan meneruskan perjuangan kita, Pak. Jadi jangan sampai kita ini lalai, Pak. Kita sudah punya anak banyak tapi tidak ada yang taat kepada Allah. Alangkah ruginya, Pak. Ya. Jadi kita pikir bahwasanya ketaatan kepada Allah diutamakan dalam keluarga kita, Pak. Anak-anak kita jangan sampai kita fokus kepada gelar, kedudukan, tetapi anak-anak kita itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita dan kita akan menyesal selama-lamanya ketika kita tidak berbuat ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa mengingatkan diri kita masing-masing bahwasanya kita ini tidak selalu hidup, Pak. Kebatinan itu senantiasa menanti kita. Ya, kalau bukan hari ini besok, kalau bukan besok lusa. Dan kita tetap berusaha untuk yang terbaik agar kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.